Om, jumpa lagi dalam program Si Tumpal. Topik yang menarik kali ini. Manusia tak ada yang benar. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan mampukan juga agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Manusia tak ada yang benar. Semua telah rusak total. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk hidup benar. Apakah betul pandangan ini? Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Rasul Paulus dia mengutip dari kitab Mazmur dan juga kitab Yesaya dan mengungkapkan bahwa tak ada satupun manusia yang benar. Ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dijelaskan di sana. Manusia tak ada yang benar. Rasul Paulus menggambarkan bahwa betapa luar biasanya akibat daripada dosa Adam. Mengakibatkan gambar dan rupa Allah yang mulia, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan, mengalami kerusakan total akibat dosa. Namun walaupun manusia mengalami kerusakan total, itu bukan berarti manusia menjadi sejahat-jahatnya. Manusia menjadi mungkin seperti binatang. Tidak. Kerusakan total dari manusia itu membuat manusia apapun di dalam dirinya, tidak ada satu potensi pun di dalam diri manusia yang dapat membuat itu menjadi layak di hadapan Tuhan. Semua yang ada pada manusia, tidak ada satu pun menjadi potensi di hadapan Tuhan. Itu baik, itu benar, dan itu menyelamatkan. Semua telah rusak total. Namun karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Bapa mengutus anaknya menjadi kurban bagi kita manusia, dan dia memberikan dirinya sehingga manusia dapat diperbaharui kembali. Gambar dan rupa Allah mengalami perubahan atau kelahiran kembali. Syaratnya haruslah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia akan mengalami pembaharuan, lahir kembali. Gambar dan rupa Allah diperbaharui kembali. Walaupun bukan berarti manusia bebas dari dosa. Tetapi walaupun dia masih ada dalam dosa, dia telah disucikan oleh Tuhan. Semua perbuatan baik atau yang benar dilakukan oleh orang percaya itu diterima oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak mengalami perubahan. Sehingga apa yang diperbuatnya itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak benar. Bahkan agama dan penyembahan terhadap Tuhan, agama kepercayaan apapun itu yang berusaha mencari dan menyembah Tuhan, bila tidak mengalami pembaharuan oleh Yesus Kristus, itu semuanya sia-sia. Seperti kata Rasul Paulus, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, dia telah rusak total, itu bukan berarti manusia itu dia telah sejahat-jahatnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, atau dia itu berbuat seperti binatang. Tidak. Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada manusia. Itu yang disebut sebagai anugerah umum.
Anugerah umum ini yang memungkinkan manusia tidak sejahat-jahatnya, tidak seperti binatang, memiliki pengetahuan untuk melakukan yang baik dan berguna bagi hidupnya, bagi orang banyak, bagi dunia. Iya, bisa. Itulah anugerah umum. Anugerah umumlah yang membuat hati nurani manusia itu terus berbicara di dalam hidupnya untuk melakukan kebaikan. Namun kebaikan yang dibuat itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebaikan yang dilakukan itu hanya berpusat untuk dirinya, hanya untuk berguna bagi kehidupan, mungkin kehidupan banyak orang dan alam ini. Namun apa yang dibuat yang baik dan berguna itu di hadapan Tuhan semuanya sia-sia, semuanya tidak benar. Itu bisa dibuktikan bahwa walaupun manusia telah rusak, walaupun ada orang-orang yang melawan Tuhan, tapi mereka masih dapat melakukan yang baik. Mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi hidup ini. Kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, ada ini adalah seorang wanita ya, istri dari Lamek. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila, ini adalah istri Lamek juga. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Anak-anak ini lahir dari keturunan Kain. Keturunan Kain itu terhitung sebagai keturunan yang melawan Tuhan. Keturunan Set adalah keturunan yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tidak percaya Tuhan. Mereka itu melawan Tuhan. Namun Tuhan tetap memberikan anugerah umum, sehingga orang-orang yang bahkan melawan Tuhan ini, mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pengetahuan, menghasilkan sesuatu yang baik. Yabal, dia itu orang yang membuat kemah, dan dialah orang dari keturunannya itu adalah orang-orang yang memelihara ternak. Kemudian Yubal, dia itu adalah orang yang dari keturunannya mereka menghasilkan kecapi dan suling. Dan Zila, istri kedua dari Lamek, dia juga melahirkan anak Tubal Kain. Dan Tubal Kain adalah orang yang mulai menggunakan besi dan juga menggunakan tembaga. Luar biasa. Orang-orang ini menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Padahal mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak dibaharui oleh Tuhan. Namun mereka memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Kita bisa belajar di sini bahwa walaupun manusia itu telah rusak total, Tuhan tetap memberikan anugerah sehingga manusia tetap dapat melakukan yang baik, dapat melakukan hal yang berguna, dan dapat melakukan sesuatu yang berdampak dalam kehidupan mereka. Namun tetap saja itu tak dapat menyelamatkan. Pelajaran juga buat kita sebagai umat percaya bahwa kita bersyukur ketika percaya pada Yesus, kita sudah dibaharui oleh Kristus. Kita bersyukur akan hal itu. Namun jangan lupa kita pun harus mengembangkan hidup kita, mengembangkan diri kita dengan kemampuan yang ada pada kita, agar kita bisa melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang berguna, menghasilkan sesuatu yang berdampak. Saya percaya bahwa kita
pasti akan memiliki dampak yang lebih luar biasa. Mengapa? Karena kita telah dibaharui oleh Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita punya pribadi yang ketiga dari Allah yang esa, yaitu pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena itu mampukan dan optimalkan seluruh kemampuan yang ada pada kita untuk kita melakukan kebaikan, melakukan yang berguna bagi orang lain, berguna bagi alam ini. Dan sudah pasti bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus belajar akan firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Thanks, thanks,